Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, materi hari ini yaitu pembelajaran 5 dan 6 subtema 3 tema 1 ya. Ini adalah materi yang terakhir dari tema 1. Di sini ringkasan materi yang akan dipelajari yaitu masih tentang organ gerak. Bahasan kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak kelainan pada tulang. Nah, sekarang kita akan mempelajari kelainan organ gerak yaitu pada otot ya. Dan kemudian masih tentang menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah merasakan kaki kram saat sedang berolahraga? Kram itu seperti lemas ya, lemas. Nah, kalau sering atau pernah, berarti itu merupakan kelainan pada otot. Nah, sehingga terasa sakit ya itu ototnya itu. Nah, itu akibat dari berolahraga yang tidak pemanasan contohnya ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita mulai. Gangguan atau kelainan pada otot ya. Sudah kita ketahui bahwa otot itu berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Nah, ibarat jasad, otot itu adalah ruhnya. Jadi ketika otot itu berfungsi, maka tulang pun berfungsi, nah, dan bisa digerakkan ataupun berfungsi dengan baik. Nomor pertama yaitu kelainan pada otot, namanya hipertrofi. Bisa dilihat gambarnya. Ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan. Nah, secara berlebihan biasanya kelainan ini terjadi pada atlet atau binaraga ya. Itu tubuhnya itu ototnya gede-gede. Kemudian yang selanjutnya yaitu sakit pinggang. Nah, ini terjadi karena otot-otot itu di sekitar pinggang meregang. Nah, biasanya disebabkan oleh mengangkat beban yang terlalu berat, atau bagi perempuan yang sedang hamil atau yang gemuk nih, yang gemuk biasanya itu obesitas. Nah, itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelainan pada otot, namanya nomor 3 atrofi. Kelainan ini terjadi akibat penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil, lemah atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi, artinya memendek dan memanjang. Nah, sebabnya yaitu penyakit poliomyelitis ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang penyakit atau kelainan pada tulang tuh. Itu namanya kelainannya atrofi kalau dalam otot itu. Nah, itu bisa dicegah kelainan ini yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur. Nomor 4 kelainannya yaitu disebut stiff atau kaku leher. Kelainan ini terjadi karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Akibatnya leher jadi sakit. Nah, ini nanti akan hilang sendiri biasanya kalau kaku leher. Atau misalnya pada saat tidur. Nah, tidur kelamaan tuh bantalnya ketinggian, itu juga sama bisa terjadi kaku leher. Yang selanjutnya yaitu terkilir atau kesleo ya.
kelainan ini terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau, terkilir, hampir sama dengan kaku leher. Tapi kalau terkilir ini terjadinya tidak hanya pada leher ya, pada sendi-sendi yang lainnya juga. Kemudian yang selanjutnya distrofi. Nah, penyakit ini penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini juga merupakan penyakit bawaan. Nah, dugaannya yaitu penyakit genetis ya, bawaan, turunan. Selanjutnya yaitu kelainan pada otot, namanya nomor 7 tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Biasanya bakteri ini masuk melalui luka nih. Kalau ada luka bisa masuk tuh bakteri ini. Nanti akibatnya bisa infeksi, menghasilkan racun yang menyerang saraf, sehingga sarafnya itu terganggu. Nah, akibatnya nanti otot-ototnya itu tegang sehingga kejang-kejang. Itu namanya kelainan otot tetanus. Kemudian yang 8 fibriosis, yaitu pembentukan jaringan ikat fibrosa. Sel-sel otot ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Nah, ini terjadi karena tidak mampu kembali beregenerasi sehingga akan melemah. Namanya fibriosis ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kram otot, atau kejang. Nah, ini biasanya terjadi karena kontraksi terus-menerus atau disebabkan oleh bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan sakit. Nah, itu sebabnya. Atau juga bisa karena cuacanya dingin nih sehingga terjadi kram otot. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yaitu bisa melakukan diurut ya, pemijatan, atau menggunakan obat atau salep. Yang selanjutnya yaitu terakhir, yaitu penyakit atau kelainan otot hernia abdominal. Nah, ini merupakan kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, itu merupakan kelainan-kelainan pada otot ya. Kalian bisa diulang-ulang kembali video ini untuk memahami kelainan pada otot tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Kalian bisa dibaca ya, halaman 189 sampai 191. Ini hanya sebuah bacaan, yaitu tentang salah bantal. Kalian baca, nanti tentukan ide pokoknya. Nah, kita lanjut ke atau pembelajaran yang ke-6. Nah, ini masih tentang materinya, yaitu posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dan menemukan ide pokok bacaan. Bisa kalian baca tuh. Nah, di halaman 194 sampai 195 ya. Itu masih tentang posisi dan sikap tubuh yang baik nih. Ketika kalian ingin menjadikan kesehatan organ gerak, punya sikap tubuh yang baik, bagaimana posisinya? Nah, di situ dijelaskan, bisa dibaca ya. Nah, masih tentang kemudian menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Ini juga tentang cerita ya, teks bacaan. Kalian baca halaman 197 sampai 199. Mungkin itu saja pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, sebagai penutup, kalian juga harus memahami atau dibaca tentang glosarium ya, dan rangkumannya di halaman 200 sampai 202. Dibaca glosarium dan rangkumannya. Itu merupakan istilah-istilah penting dalam subtema yang ketiga ini, ataupun rangkuman, ringkasan-ringkasan yang penting-pentingnya. Nah,
Untuk evaluasi, kalian kerjakan halaman 191 ya, tabel 3.11 tentang ide pokok. Kalian isi paragraf ke-1, kedua, dan ketiga, ide pokoknya apa saja. Nanti kirim ke Classroom seperti biasa. Dan juga halaman 196 pembelajaran yang ke-6-nya. Ini kalian isi nih. Contohnya, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar. Nah, ini dilihat nih sikap tubuhnya ya. Ini kalau gini membungkuk, nanti kelainannya apa, baik pada tulang ataupun otot. Nanti cari kalian di bahasan yang sebelumnya. Isi ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.